Cerita kasih ibu yang terbuang. Juk, juk, juk. Diamlah, nak. Ibu ada di sini. Sudah. Jangan menangis lagi, anak baik. Juk, juk, juk. Sudah, tidurlah. Ibu akan menjagamu, nak. Kasih sayang seorang ibu memanglah tidak ada bandingannya. Apapun akan dilakukan untuk memastikan anaknya tidak kekurangan apapun. Sedetik pun seorang ibu tidak akan pernah luput dari pandangan anaknya. Bahkan meski merasa lelah untuk memejamkan matanya sekalipun, ibu takkan sanggup jika melihat anaknya menangis. Begitulah besarnya pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Tetapi sayangnya di negeri ini, ketika seorang ibu sudah menjadi tua renta, maka itulah saatnya sang ibu harus pergi meninggalkan rumah. Beberapa tahun kemudian, sang anak pun tumbuh menjadi anak yang sehat dan selalu ceria. Ibu lihatlah, pohon itu sangat tinggi. Pohon apa itu, Bu? Itu pohon ara, Nak. Kalau yang berwarna merah itu, Bu, apa namanya, Bu? Itu bunga mawar. Lalu yang berwarna putih itu, Bu? Kalau itu melati. Wah, mereka semua sangat cantik. Gani, kamu mau kemana, Nak? Aku ingin pergi ke sungai, Bu. Aku ingin memancing ikan lagi. Sudahlah, nak. Kamu tidak perlu repot-repot memancing ikan di sungai lagi. Berbahaya jika kamu memancing sendiri ke sungai. Ayolah, Bu. Kali ini aku pasti dapat ikan yang banyak. Aku mohon. Meski dengan berat hati, sang ibu pun mengizinkan. Dengan penuh semangat dan keyakinan, dia tidak akan menyerah dan tidak akan pulang sampai ia mendapatkan ikan yang banyak. Wah, hari ini dia sangat beruntung. Ia bisa mendapatkan lumayan banyak ikan karena arus sungai hari ini yang begitu tenang. Karena dirasa sudah cukup banyak ikan yang didapat, tidak sampai sore hari, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Dengan bangganya, ia membawa hasil pancingnya hari ini yang cukup banyak. Sambil berjalan, ia membayangkan akan memakan ikan hasil pancingnya dengan si ibu di rumah sampai kenyang. Aku sudah tidak sabar ingin membakar ikan-ikan ini. Pasti lezat. Aku bisa merasakan enaknya di lidahku sekarang. Hahaha. Ibu, lihat ini. Benarkah apa yang aku katakan? Aku mendapatkan ikan yang banyak, Bu. Lihatlah. Gani, benarkah ini hasil pancinganmu, nak? Kamu tidak mencuri, kan? Banyak sekali ini, nak. Tidak, Bu. Bukankah Ibu selalu mengajarkanku untuk jujur dan tidak mencuri? Ini benar-benar hasil memancingku di sungai, Bu. Dengan senang hati, mereka pun memasak ikan-ikan itu dengan cara membakarnya. Mereka pun memakannya dengan lahap. Wah, aku ngantuk, Bu. Perutku rasanya kenyang sekali.
Iya, tidurlah nak. Hah? Jam berapa ini? Sepertinya aku sudah telat. Aku harus berangkat sekarang juga. Seiring berjalannya waktu, anak itu tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan. Dan si ibu pun kini menjadi tua renta. Bu, aku berangkat kerja dulu ya. Ibu diam saja di rumah. Jangan kemana-mana ya, Bu. Secepat mungkin aku pulang, Bu. Berangkatlah, nak. Jangan sampai kau terlambat. Hei anak muda, akhir-akhir ini kamu selalu terlambat datang bekerja. Apa yang membuatmu selalu terlambat? Iya, beberapa hari ini ibuku sedang sakit. Aku harus mengurus ibuku dulu setiap harinya. Bukankah ibumu sudah tua renta dan sakit-sakitan? Sudah seharusnya kau bawa dia ke dalam hutan. Karena akan merepotkanmu nantinya anak muda. Maaf, saya permisi dulu ya, Pak. Mendengar perkataan petani itu, si anak mulai bimbang dan merasa bahwa ada benarnya dari perkataan orang itu. Jika ia mempertahankan ibunya tetap di rumah, maka ia akan selalu datang terlambat dan bisa saja diusir dari pekerjaannya. Tetapi dalam lubuk hatinya, ia tidak akan sanggup jika harus mengusir ibunya dari rumah. Keesokan paginya, si anak dengan ragu-ragu dan berat hati, ia memberanikan diri mengatakannya, walaupun harus menyakiti hati si ibu. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa mengurus ibu lagi. Banyak pekerjaan lain yang harus aku kerjakan, Bu. Si ibu terkejut dan terdiam, seolah ia paham maksud dari perkataan anaknya. Apa yang telah dia takutkan selama ini, kini telah menjadi kenyataan. Betapa hancurnya hati seorang ibu. Meski hanya terdiam, namun dalam hatinya ia menangis. Ia tidak pernah menyangka anak yang dia urus seorang diri dari kecil dan sangat ia sayangi, tega mengusir dirinya dari rumah. Baiklah, nak. Jika itu memang maumu. Tapi, biarkan ibu tinggal 1 hari lagi di rumah ini. Besok pagi, kau bisa hantarkan ibu pergi. Keesokan paginya, mereka berdua bersiap untuk berjalan ke atas gunung di tengah hutan. Si anak menggendong ibunya berjalan menyusuri tengah hutan. Perjalanan mereka cukup jauh, melewati jalan-jalan hutan yang sempit. Setelah beberapa lama berjalan, si anak pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Rumput ini berwarna apa ya, nak? Mata ibu sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Itu rumput kering, Bu. Warnanya kuning. Kalau daun yang jatuh ini, warnanya apa ya, nak?
Sama saja, Bu. Warnanya kuning juga. Pohon ini begitu besar. Pohon apa ini, anak? Sudahlah, Bu. Banyak sekali pertanyaan Ibu. Dulu, ketika kau masih kecil, kau selalu banyak bertanya. Dan ibu selalu menjawab pertanyaanmu. Tapi sekarang, ibu hanya bertanya 3 hal kepadamu. Mengapa kau membentakku 2 kali, nak? Si anak terkejut mendengar perkataan si ibu. Ia merasa malu dan bersalah telah membuat ibunya kecewa. Tak lama, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah gua di atas gunung dan menghentikan perjalanan mereka. Pulanglah, nak. Hari sudah mulai gelap. Ibu sudah menandai jalanmu dengan kelopak mawar merah di setiap perjalanan tadi. Kau bisa mengikutinya. Ibu takut kau tersesat. Sudah, tidurlah. Aku mohon, lah, mereka semua sangat cantik. Bahaya jika kamu memancing sendiri ke sungai. Gani. Hingga akhirnya si ibu tak sanggup lagi. Ibu! Sepanjang perjalanan, ia merasa sangat lelah dan menahan sakit. Kini, tugas sang ibu sudah selesai. Bahkan, di ujung usianya, ia masih bisa melakukan hal kecil untuk anaknya. Dan sang anak hanya bisa menyesali perbuatannya sendiri. Ibu, maafkan aku, Bu. Aku menyesal telah berdosa kepadamu. Cerita gadis durhaka yang sombong. Wah, panas sekali. Ternyata cukup jauh perjalanan yang aku lalui. Semoga di depan sana aku menemukan pohon itu. Sepertinya pohon itu yang kucari. Selamat siang, Pak. Benarkah ini pohon yang berumur ratusan tahun itu? Ya, benar sekali. Dan aku adalah penjaga pohon ini. Syukurlah, akhirnya aku menemukan pohon ini. Ada apa? Dan apa yang kau inginkan? Aku sangat tertarik dengan kisah dari pohon ini. Bisakah kau menceritakannya padaku tentang pohon ini, Pak? Ya, tentu saja aku bisa menceritakannya padamu. Pada zaman dahulu kala, tepat di pinggir hutan, terdapat suatu rumah tua milik seorang janda miskin bernama Maijah bersama anak gadisnya yang bernama Siti. Siti adalah anak yang sangat manja. Sedari kecil, apapun kemauannya selalu saja dituruti oleh orang tuanya. Sehingga ketika dewasa ia menjadi anak yang selalu mengandalkan ibunya. Ia tidak peduli seberapa sulitnya sang ibu menuruti setiap kemauannya. Oh, cermin ajaib. Siapakah wanita tercantik di bumi ini? Tentu saja kau, Siti.
Hanya pangeran kerajaan saja yang pantas menikah denganku. Anakku Siti, bisakah kau menolong ibu nak mencari kayu bakar untuk dijual? Punggung ibu terasa nyeri sekali. Ibu tidak sanggup jika membawanya sendiri. Mengapa ibu selalu saja tiba-tiba masuk ke kamar? Seharusnya ibu mengetuk dulu pintu kamarku. Aku tidak bisa, Bu. Nanti tanganku yang halus ini menjadi kasar terkena serat dari kayu yang tajam itu. Lagi pula, bukankah ibu sudah biasa mengambil kayu bakar sendirian? Tapi nak, Sekali lagi aku katakan, aku tidak mau. baiklah nak. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Mak Ijah dengan terpaksa pergi ke hutan mencari kayu bakar sendiri. Ia pun mengumpulkan satu persatu kayu bakar untuk dijual. Duh, musim hujan sudah mulai datang. Kayu bakar mulai sulit dicari. Ditambah lagi punggungku mulai sakit-sakitan seperti ini. Selamat siang, saya bawa kayu bakarnya. Selamat siang, Mak Ijah. Tolong ditaruh saja di samping ya. Oh iya, Mak Ijah. Bukankah kau punya anak gadis? Apakah ia sudah bekerja? Belum. Memangnya kenapa ya, Bu? Aku membutuhkan orang yang membantu. Kalau ia mau, anak ibu bisa bekerja di sini menjaga warungku. Terima kasih, Bu. Nanti aku sampaikan. Apa? Bekerja di warung? Tidak salah ibu mengatakannya padaku. Bagaimana jika nanti kulitku ini tergores? Dan nanti apa kata orang kampung ini melihat gadis secantikku bekerja di warung busuk itu? Pemilik warung sudah berbaik hati ingin memberikanmu pekerjaan. Cobalah dulu, nak. Aku bilang tidak, ya tidak. Bekerja kan kewajiban ibu sebagai orang tua. Baiklah jika kau tidak ingin bekerja. Tapi paling tidak bantu ibu untuk mengurus rumah ini, nak. Mak Ijah termenung, memikirkan sikap anaknya yang keras kepala. Ia merasa menyesal sudah terlalu memanjakan Siti sedari kecil. Hingga ia dewasa, Siti tumbuh menjadi gadis yang sombong dan angkuh, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya dan penampilannya setiap hari. Mak Ijah sangat mengkhawatirkan masa depan sang anak jika kelak ia sudah tiada. Siti, ibu pergi ke hutan mencari kayu bakar dulu. Tolong beres-beres rumah ya, nak. Ih, baju ibu bau sekali dan sangat kotor. Ku cuci bajuku sendiri saja. Punya ibu biar ibu yang cuci sendiri. Ini juga jorok sekali. Kenapa ibu habis masak tidak langsung dicuci sih? Merepotkan saja. Kalau begini terus, tanganku bisa keriput seperti nenek-nenek. Ibu pulang, nak. Loh, kenapa masih banyak baju kotor begini? Dan rumah masih saja berantakan. Ibu ini, setidaknya aku sudah mengurangi pekerjaan ibu. Mulai saat ini, aku akan mencuci bajuku sendiri. Dan baju ibu, harus ibu sendiri yang mencucinya. Dan sekarang aku lapar. Karena seharian aku beres-beres rumah. Ibu pulang bawa makanan kan?
Ibu hanya bisa membeli singkong, nak. Tidak apa-apa ya. Masa putri cantik sepertiku hanya makan singkong saja? Bagaimana jika badanku menjadi kurus kering? Tapi nak, uang ibu tidak cukup membeli beras. Ya, aku tidak mau tahu. Kalau perlu ibu kan bisa meminjam uang saja. Pada keesokan harinya, mereka berdua bermaksud pergi ke kota untuk meminjam uang dan membeli beras kepada Dato' Amar dengan berjalan kaki. Nak, tunggu ibu, nak. Banyak tanah becek yang berbahaya jika dipijak. Cepatlah, Bu. Kalau tidak buru-buru, nanti keburu malam dan hujan. Maijah pun berjalan dengan hati-hati sepanjang jalan. Sampai akhirnya mereka tiba di kota dan sampai di rumah Dato' Amar. Ayo kita masuk, nak. Kita temui Dato' Amar. Aku tidak mau. Kalau untuk berhutang, ibu saja sendiri. Baiklah kalau begitu. Kau tunggu di sini sebentar ya. Tanpa sengaja, datanglah seorang teman Siti dan menghampirinya. Hai Putri Siti, sedang apa kau di sini? Aku sedang mengantarkan pembantuku membeli beras. Oh, aku kira kau ingin meminjam uang dengan Dato' Amar. Sembarangan. Ya tidaklah. Baiklah kalau begitu Siti, aku pulang duluan ya. Iya, hati-hati di jalan. Aduh, hampir saja ketahuan. Ayo nak pulang. Kita sudah mendapatkan berasnya. Ibu lama sekali sih. Aku sampai didatangi temanku. Nak, bisakah kau menggantikan ibu membawa beras ini? Ibu tidak sanggup jika berjalan jauh dengan membawa beras ini. Oh, bukankah ibu sudah terbiasa membawa kayu bakar yang lebih berat? Masa cuma beras itu saja ibu tidak kuat? Loh, Maijah, yang di depan itu putrimu bukan? Kenapa ia tidak membantumu? Tidak apa. Kasihan, dia pasti kelelahan. Aduh, kasihan Maijah. Apa-apaan tadi? Ibu pemilik warung itu menjengkelkan sekali. Berani sekali ia menyuruhku membawa beras. Ibu juga. Seharusnya ibu tidak usah berkata apa-apa tadi. Maafkan ibu, nak. Pelan-pelan sedikit, nak. Tunggu ibu. Tidak, kita harus segera menjauh dari kota. Aku malu jika ada temanku yang melihat. Tapi ibu sangat lelah. Sudah tidak kuat lagi. Kalau lelah, ibu istirahat saja sendiri. Aku ingin segera sampai ke rumah. Bahkan di saat seperti ini, anakku tidak peduli sama sekali. Ayo, Bu. Sudah cukup istirahatnya. Nanti keburu malam. Iya, nak. Ya ampun, ibu ini bagaimana sih? Sekarang kita kehilangan banyak beras gara-gara ibu. Aku sudah lelah berjalan dan aku sangat lapar. Mengapa ibu mengocokkan semuanya? Aku tetap mau makan nasi. Bagaimanapun caranya, ibu harus bertanggung jawab. Maijah terenyuh hatinya. Meski ia sampai memelas untuk meminta istirahat sejenak, anaknya tidak peduli sama sekali dengan keadaannya dan terus saja berkata kasar kepada ibunya yang membuat Maijah semakin sedih dan kecewa. Ia pun berdoa kepada Tuhan, meminta agar Siti berubah menjadi anak yang berguna bagi orang lain. Ya Tuhan, aku mohon ubahlah anakku agar menjadi anak yang berguna bagi orang lain. Izinkan dia menjadi anak yang baik.
Hamba sungguh tidak sanggup melihat sikapnya yang sungguh keterlaluan. Seolah Tuhan mendengar doa Maija. Tiba-tiba hari mulai gelap dan hujan pun turun dengan derasnya. Oh tidak, mengapa hujan deras begini? Bajuku jadi basah dan kotor. Siti berlari kehujanan meninggalkan ibunya di belakang agar ia cepat duluan sampai ke rumah. Hingga ketika ia berlari, ia tersandung sebuah batu dan terperosok jatuh masuk ke dalam tanah lumpur yang membuat tubuhnya perlahan-lahan masuk terhisap ke dalamnya. Aduh, oh tidak ibu, tolong aku. Kakiku tidak bisa digerakkan. Aku akan tenggelam di lumpur ini, Bu. Tolong aku, Bu. Ibu! Siti, maafkan ibu, nak. Mengapa semua menjadi seperti ini? Ya Tuhan, ampuni segala kesalahan anakku Siti. Aku telah maafkan semua dosa-dosanya. Maija pun pulang meninggalkan anaknya terkubur dalam lumpur yang kotor dengan perasaan sedih dan menyesal atas semua yang terjadi pada anaknya. Tiba-tiba, tepat di atas Siti tenggelam, muncullah sebuah pohon besar dan lebat. Pohon itu kini bermanfaat menjadi tempat singgah dan berteduh bagi semua makhluk hidup yang menghampirinya. Ya, begitulah ceritanya. Ya Tuhan, semoga menjadi pelajaran untukku agar menjadi anak yang selalu menyayangi dan berbakti kepada kedua orang tuaku. Cerita perjodohan saudagar pelit. Oh lihat, si saudagar kaya itu mencari istri lagi. Iya, setelah istrinya tiada 2 bulan yang lalu, ia langsung mencari istri kembali. Aku rasa tidak akan ada wanita yang akan bertahan dengannya. Ah, mengapa bisa begitu? Ya kau lihat sendiri kan, tidak hanya wajahnya yang jelek, tapi juga ia terkenal saudagar kaya yang pelit. Bahkan lebih mudah kita untuk menemukan koin emas di jalan daripada kita menemukan makanan di rumahnya. Tapi walau bagaimanapun, ia adalah orang kaya raya. Dia bisa memilih wanita seperti apapun yang ia mau. Dan pasti banyak wanita yang akan rela mengantri untuk dipilihnya. Andai saja umurku masih muda, aku pasti ikut mengantri. Hei, lihatlah, gadis yang terakhir datang itu sangat cantik sekali, bukan? Wah, iya, persis sepertiku ketika masih muda dulu. Ada banyak orang di sini, tapi aku harus terpilih menjadi istrinya, lelaki terkaya di desa ini. Tuan, apakah kau sudah siap? Tentu, silakan dimulai. Izinkan aku memperkenalkan wanita yang pertama, Tuan. Ia adalah Nona Sri Kirana. Dia masih keturunan bangsawan loh, Tuan. Lihatlah, dia sangat cantik bukan? Kulitnya putih bersih berseri, sesuai dengan namanya Sri Kirana berseri sepanjang hari.
Cantik, putih, bersih. Tapi jika dia dari pakaiannya yang mewah dan elegan seperti putri bangsawan saja, Dia sangat pintar merawat diri. Tuan, pasti kau sangat menyukainya. Bagaimana, Tuan? Apakah Tuan tertarik dengan Nona Sri Berseri? Aku rasa dia punya semua yang kau cari, Tuan. tidak. Aku tidak mau. Wanita ini terlalu mewah untukku. Uangku bisa habis hanya karena untuk membelikan perawatan tubuhnya setiap hari. Apa? Kau menolakku, Tuan? Tuan, kau ingin wanita cantik, tapi kau tidak ingin mengeluarkan uangmu untuk membelikan perawatan kecantikan. Jadi menikah saja kau dengan patung. Aku menyukai wanita cantik yang alami. Bukan wanita cantik karena bedak yang berlapis-lapis. Asal kau tahu ya, Tuan saudagar pelit. Aku, 100 pria sepertimu, bisa dengan mudah aku dapatkan jika aku mau. Ya, mengapa kau marah-marah, Nona? Itu bukan urusanku. Jika kau mampu mendapatkan 100 pria sepertiku, mengapa kau mengikuti perjodohan ini? Sudah cukup. Maaf, Nona. Kau tidak terpilih, jadi kau bisa keluar sekarang. Selamat tinggal. Selanjutnya. Biar ku perkenalkan, Nona Ija Membara. Sesuai dengan namanya, Tuan, wanita ini memiliki semangat dan kekuatan yang membara loh. Meski dia tidak secantik Nona Sri, tapi dia sangat kuat. Kurasa dia sangat cocok untuk merawatmu dan anak-anakmu nantinya. Bagaimana menurutmu, Tuan? Wah, hebat itu. Aku suka. Artinya kau wanita yang mandiri, bukan? Ah, Tuan, kau terlalu memujiku. Tidak hanya itu, dia sendiri bisa melakukan pekerjaan yang dikerjakan 3 pria sekaligus loh. Wah, itu sangat bagus sekali. Tapi aku ingin tahu, jika kau sangat kuat, lalu berapa kali kau makan dalam sehari? Aku makan 3 kali sehari, Tuan. Wah. Pas sekali. Tapi sekali makan, aku bisa menghabiskan 5 porsi, Tuan. Karena kekuatanku ini membutuhkan energi yang banyak. Oh? Jika sekali makan 5 porsi, maka 3 kali makan dalam sehari? Oh tidak. Sama saja aku menikahi 5 istri. Maaf, kau bukan yang kucari, Nona. Apa? Aku sangat menghargai kekuatanmu, tapi aku bisa miskin jika kau makan banyak seperti itu. Dasar kau lelaki rakus pelit yang menjijikkan. Kau menginginkan wanita yang bisa mengerjakan rumah apapun itu, tapi kau ingin memberikan makan yang sedikit. Teruslah bermimpi, Tuan. Aku juga tidak ingin menikah dengan orang sepertimu. Lihat ini. Oh? Oh tidak, kunci mahalku. Lihat. Oh! Hei, apa yang kau lakukan? Kau menghancurkan kuciku yang mahal. Belum dapat istri, aku sudah rugi banyak karena ulahmu. Rasakan itu, saudagar pelit. Mengerikan sekali. Oh, tidak. Perjodohan macam apa ini? Tidak bisakah kau mencariku wanita yang berkualitas? Kau menginginkan wanita yang berkualitas, tapi kau tidak berkaca dengan sifat pelitmu. Tidak ada wanita yang mau hidup denganmu, Tuan. Baiklah, Tuan. Tinggal 1 wanita lagi. Mungkin yang ini bisa membuatmu memilihnya.
Selanjutnya, silakan Nona, perkenalkan dirimu sendiri. Perkenalkan, namaku Tari. Aku datang dari desa sebelah, Tuan, dan aku mencari seorang suami. Baiklah, langsung saja. Aku menyukai wanita cantik yang tidak banyak permintaan. Ia harus bisa melakukan banyak hal dalam pekerjaan rumah, tidak merepotkan, dan tidak makan dalam porsi yang banyak. Bisakah kau melakukan itu? Aku kira persyaratannya akan sulit. Ternyata semudah itu. Ya, aku bisa melakukan banyak hal seperti yang kau sebutkan, Tuan. Bahkan, aku juga bisa terbang. Maksudku, memanjat pohon mengambilkan buah untukmu, Tuan. Aku tidak akan banyak makan. Bahkan, terkadang aku berpuasa sampai seminggu lamanya. Jadi, jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu jatuh miskin, Tuan. Hah? Benarkah? Kau seminggu tidak makan? Tapi, kau nanti akan malas mengerjakan apapun jika tidak ada tenaga. Aku tidak bisa menikahi wanita pemalas. Tidak, Tuan. Siapalah diriku ini berani bermalas-malasan di rumahmu. Wah, aku sungguh terkesima mendengarnya. Bagaimana, Tuan? Tunggu apa lagi? Bukankah wanita yang seperti ini yang kau cari, Tuan? Aku akui dia cantik, dan dia berhasil membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia tidak banyak makan, tapi tetap kuat melakukan pekerjaan apapun. Memang ada wanita seperti itu. Apa ada masalah, Tuan? Apa aku tidak terpilih? Tapi, bukankah aku sudah memenuhi semua persyaratanmu? Nona ini benar. Kau tidak akan menemukan wanita sesempurna dia, Tuan. Baiklah kalau begitu, aku memilihmu untuk menikah denganku. Selamat, Tuan. Aku senang. Akhirnya kau menemukan wanita yang pas untukmu. Untuk merayakan perjodohan kita, aku sudah menyiapkan makanan yang banyak untukmu. Jadi, apa yang dikatakan orang tentangku tidaklah sepenuhnya benar. Ayo makanlah. Oh, Tuan. Kau tak perlu melakukan semua ini untukku. Kebetulan, aku sedang berpuasa. Jadi aku tidak bisa memakan ini semua, Tuan. Oh tidak, makanlah. Ayolah. Jangan menolak suapan makanan dari tangan calon suamimu ini. Bagaimana? Enak bukan? Aku permisi, Tuan. Tari, ada apa? Jangan pergi. Tari, kau di mana? Tari, apa yang sedang kau lakukan? Aku kan sudah bilang padamu, Tuan. Aku sedang berpuasa. Mengapa kau memaksaku untuk makan? Iya, maafkan aku. Ayo kita kembali pulang. Kau harus bertanggung jawab. Kembalikan wajahku. Tidak! Menjauhlah dariku!